Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wahyu Dwi Saputra, NIM 2202056092 dari kelas Perdata IHJ6. Akan menjelaskan sedikit tentang perlindungan konsumen, yaitu tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, pada umumnya banyak orang beranggapan bahwa perlindungan konsumen itu hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen semata. Namun, dalam teorinya, perlindungan konsumen juga mencakup perlindungan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha. Lalu, pada hakikatnya, manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, karena tidak mungkin kebutuhan dapat dipenuhi seorang diri. Dalam proses saling membutuhkan ini tercipta sebuah atau berbagai bentuk interaksi, salah satunya yaitu melalui transaksi. Dari interaksi dan transaksi tersebut timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan. Lalu di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha dijamin melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Karena pada video kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Maka saya akan menjelaskan ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masuk dalam hak dan kewajiban pelaku usaha diatur di dalam pasal 6 untuk haknya dan pasal 7 untuk kewajibannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana hak tersebut antara lain yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat baik. Lalu yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Lalu yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kegiatan kerugian konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu untuk kewajibannya sendiri itu yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Lalu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau generasi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Lalu memberi kompensasi ganti rugi dan atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir itu ada memberi kompensasi ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, pelaku usaha itu dituntut untuk menjaga nama baik perusahaannya dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi membangun kepercayaan konsumen. Namun, di era saat ini banyak konten kreator atau food vlogger yang membuat konten ulasan makanan dan sangat mempengaruhi keberlangsungan bisnis pelaku usahanya. Pelaku usaha, sayangnya penilaian yang diberikan oleh food vlogger tersebut itu seringkali berlebihan. Jika ulasan tersebut bernada
atau negatif, dampaknya bisa sangat besar terhadap kelangsungan usaha, bahkan berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Seperti itu. Hal ini pernah dialami oleh warung oseng Nyak Kopsah atau Bang Madun. Lalu ada lagi itu bisnis cilok milik Sidik Edward. Nah, berdasarkan pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Review jujur adalah bentuk pelaksanaan hak tersebut, asalkan ulasan yang diberikan berdasarkan pengalaman nyata dan tidak mengandung fitnah atau kebohongan. Namun, pelaku usaha juga berhak atas perlindungan nama baik dan usaha dari tindakan yang merugikan secara tidak adil. Lalu kritik dan saran itu memang sangat penting untuk membantu pelaku usaha itu meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Namun, akan lebih baik jika kritik dan saran tersebut itu disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha. Sebab, review negatif dari food vlogger yang diposting di media sosial dapat dampak besar terhadap reputasi bisnis. Apalagi di era media sosial saat ini, ulasan yang viral dapat dengan cepat menurunkan jumlah pelanggan dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, lebihnya tidak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.